Saya lihat di Al-Haram, baik Al-Haram Mekah maupun Madinah itu orang-orang yang kebingungan mencari soft-soft nggak mendapatkan tempat. Itu saya lihat melewatin barisan-barisan soft-soft sholat. Itu apakah ada pengkhususan di Masjidil Haram apa secara umum dimanapun berada kita nggak boleh melewati orang yang lagi melakukan sholat? Iya, itu sebenarnya bukan pengkhususan dalam Masjidil Haram, tapi pengkhususan bagi orang yang sholat berjamaah. Pengkhususan bagi orang yang sholat berjamaah dan imamnya pakai sutra. Orang yang sholat berjamaah, terus imamnya pakai sutra, iya kan? Ketika kita lewat di belakang makmum, barisan makmum, kita melewati di depannya tidak apa-apa. Karena sutrohnya imam sudah termasuk sutrohnya bagi makmum. Lewatin di belakang, depannya untuk jamaah makmum itu. Iya, jamaah makmum nggak apa-apa. Tapi syaratnya imamnya pakai sutra. Tapi kalau imamnya nggak pakai sutra, nggak boleh kita lewat. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat imamnya pakai sutra, maka kita lewat di depan, para makmum pun tidak apa. Karena nanti akan dipelajari di sini hadis yang menyebutkan bahwasanya sutrohnya imam sudah termasuk bagi sutrohnya makmum. Itu bagi orang yang sholat berjamaah dan imamnya pakai sutra. Yang kedua, setelah kita i'tidal, bagaimana kembali tangan? Ada yang kembali ke dada, ada yang lurus. Semuanya bisa dilaksanakan. Karena kita harus ingat meletakkan tangan di dada itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang mau sholat seperti ini pun hukumnya sah. Kalau ente ingin dapat pahala sunnah, maka kembali kayak gini. Kalau seperti ini pun tidak apa, seperti itu. Diperbolehkan. Tidak perlu kita memakai kafar. Taibin kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا الحمد لله خلصت تمام. كيف الحال؟ الحمد لله. Ganggu kamera Rita. Kepalanya notis sebentar. يا إخوان، أنا أذكر آخر مرة كان في سؤال من أحد الإخوان وهو عن ترتيب السور في القرآن. هل هو توقيفي أم اجتهاد من الصحابة؟ وكنت قد ذكرت في حينها أنه اجتهاد من الصحابة وأنه ليس توقيفي، ثم طلبت أن يؤجل الكلام في الموضوع حتى أبحث الموضوع. ممكن تترجم؟ Pernah pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya kan, di Syekh Farid di sini menjelaskan tentang permasalahan apa ini Al-Qur'anul Karim, ya kan. Dan ketika itu ada salah seorang teman yang bertanya apakah proses pengumpulan Al-Qur'an, kemudian penataan Al-Qur'an, ya kan, dari mulai nama-nama suratnya, kemudian apa ini ayat-ayat mana saja yang termasuk dalam, ya kan, surat tersebut, ya kan. Pernah ditanyakan apakah ini adalah merupakan, ya kan, sesuatu yang memang disusun oleh Rasulullah SAW sendiri atau sesuatu ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. بعد البحث في الموضوع الثابت أن هذا الموضوع هو خلاف بين أهل العلم في الوقت في المتأخرين، أنه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه توقيفي، أي أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أنه اجتهد فيه الصحابة رضوان الله عليهم. فالموضوع على خلاف بين أهل العلم، ولكن نقول ما الذي يهمنا نحن في هذا الموضوع؟ إذا كنا نتكلم عن ثبوت القرآن بالتواتر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالقرآن ثابت بالتواتر كما ذكرنا. وإذا كنا نتكلم
عن ترتيب الآيات نفسها في داخل السورة فهو ثابت بالتواتر ولا خلاف فيه على أنه توقيفي من عند الله عز وجل في نفس السورة ترتيب الآيات. لكن إذا كنا نتكلم عن ترتيب السور نفسها فنقول أنه نعم كان هنالك بين الصحابة ثابت أن بعض مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم كان فيها الترتيب على يختلف عن الترتيب الذي عندنا هنا، ولكن هذا كان قبل أن يقوم عثمان رضي الله تعالى عنه بكتابة المصحف الكريم. ولكن بعد أن قام عثمان رضي الله تعالى عنه بكتابة المصحف ارتفع الخلاف، بمعنى أنه اتفق الصحابة وأجمعوا على ترتيب المصحف كما هو موجود لدينا اليوم. فالذي يهمنا من هذا الموضوع سواء كان موضوع أنه توقيفي أو كان اجتهادي من الصحابة، فالثابت والواضح على أنه بعد أن جمع عثمان رضي الله تعالى عن المصحف أنه أجمع الصحابة على هذا الترتيب. فلا يجوز لأحد منا أن يأتي فيكتب مصحفا بترتيب مختلف عما هو عليه الآن. أما فيما يتعلق بقراءة الإنسان في الصلاة بأن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قبلها أو يقرأ سورة بعدها فهذا جائز وثابت في السنة قطعا. Iya, jadi untuk permasalahan ya kan penataan Al-Qur'anul Karim. Waalaikumsalam. Itu ada perbedaan pendapat di antara ya kan ahli ilmu atau para ulama ya kan. Ada yang mengatakan itu adalah merupakan perkara yang tauqifi, artinya sesuatu yang memang sudah ditentukan dalam syariat, dalam tata cara penataannya atau penyusunannya ya kan, dari satu ayat dengan ayat yang lain. Ada yang mengatakan itu adalah merupakan ijtihad ya kan dari para sahabat Nabi SAW ya kan. Tapi apa sih kepentingan kita dalam memahami perkara ini? Karena kan yang paling penting itu bukan kita mempermasalahkan ininya, tapi adalah bagaimana kita mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya kan. Ini bukan merupakan prinsip utama ya kan, kita mempermasalahkan ini, tapi yang prinsip utama bagaimana kita mengikuti ajaran yang ada di dalamnya. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya untuk permasalahan penataan ayat per ayat dalam setiap surat ya kan, seperti misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 200 berapa ya gitu ya kan, surat Al-Imran ayat 1 sampai ya kan 100 lebih gitu, hampir 200 ya kan, kemudian An-Nisa dan seterusnya. Penataan ayat per ayat di dalam setiap surat itu adalah merupakan sesuatu yang tauqifi ya kan, sesuatu yang tauqifi. Memang ketentuannya sudah ditetapkan dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, mana ayat-ayat yang termasuk dalam surat Al-Baqarah, mana ayat-ayat yang termasuk dalam surat Al-Imran, mana ayat-ayat yang termasuk dalam surat An-Nisa. Seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tauqifi. Tidak ada permasalahan di situ. Sudah jelas. Ya kan? Tapi sekarang ikhtilafnya atau perbedaannya adalah susunan peletakan suratnya. Ya kan, bukan peletakan ayat per ayat di dalam satu surat dengan surat yang lainnya. Tadi sudah jelas.
mana ayat yang dalam Baqarah, mana ayat yang dalam An-Nisa, mana ayat yang dalam ya kan Al-Imran, itu sudah jelas sesuatu yang tauqifi. Tapi sekarang perbedaan pendapatnya adalah tentang peletakan surat. Surat pertama ya kan Fatihah, kemudian Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, ya kan Al-An'am, dan terus apa? Al-Maidah dan seterusnya. Ini dalam permasalahan ini. Tapi ya kan yang jelas kalau kita dapatkan dulu pun di mushaf para sahabat Nabi ada perbedaan. Ada yang mungkin salah satu surat letaknya lebih dahulu dari surat yang lainnya. Tapi setelah di zamannya Utsman bin Affan, kemudian dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, ya kan? Kemudian dikumpulkan cara logat bacaan dan cara penulisannya dengan tulisan Utsmani, ya kan, seperti kita dapatkan dalam mushaf-mushaf sekarang ini. Maka ketika itu sudah disatukan oleh Utsman bin Affan, karena ketika penulisan Al-Quran itu ditulis, itu terjadi perselisihan